Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aminah Opinda Putri, Susilawati, dan Dikriatunisa. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Konsep Maqasid Al-Syariah. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, makna maqasid al-syariah. Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid al-syariah. Maqasid berarti kesenjangan atau tujuan. Maqasid merupakan bentuk jama dari maksud yang berasal dari suku kata maqasada, yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid berarti hal-hal yang dihendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber umat manusia. Sumber kehidupan. Al-Syatibi menegaskan bahwa doktrin maqasid al-syariah adalah satu, yaitu maslahat sebagai ilat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam. Berbeda dengan ahli usul fikih yang lainnya, An-Nabani, misalnya, beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang bahwa maslahat itu bukanlah ilat atau motif al-ba'its penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil, natijah, tujuan, hayah, atau akibat, atau biasa disebut akibah. Dari penetapan syariat, di sini penulis menyimpulkan bahwa maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai sasaran syara yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis, dan ditetapkan oleh Al-Syari terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia dengan muamalah maupun di akhirat dengan akidah dan ibadah. Sedangkan cara untuk tercapainya kemaslahatan tersebut, manusia harus memiliki kebutuhan darurat primer dan menyempurnakan kebutuhan hajiat sekunder dan tersier. Yang kedua, syariat ditetapkan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Ibnu Qiyam menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Dua hal senada juga ditemukan dan dikemukakan oleh Asy-Syatibi, menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka realisasikan kemaslahatan hamba. Tak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif, malayutak, membebankan suatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, itulah maka para ulama usul fikih merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam 5 misi. Semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima, misi maqasid al-syariah atau maqasid kamsyah dimaksudkan adalah memelihara agama jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mungkin materi pertama dicukupkan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Dikriatunisa. Kepada Dikriatunisa dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu melanjutkan yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruri adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.
Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok daruri, kebutuhan dalam kelompok hazi tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan tahsinnya adalah kebutuhan yang menunjang peningkat martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan sholat. Sholat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek haziyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiyat. Ketiga level ini pada hakikatnya adalah berupa untuk memelihara kelima misi hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu kemaslahatan inti dari muqasid al-syariah. Pencarian para ahli usul fikih terhadap maslahat itu diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun hadis dan Nabi Muhammad SAW. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli usul fikih bermuara pada muqasid al-syariat. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial. Hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut Al-Zuwaini, seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangannya. Pengertian umum relevan yang dengan interpretasi Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika suatu ajaran syariat didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks Al-Quran dan As-Sunnah yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terperinci, maka teks dan aturan syariah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya mengatakan, jika seorang hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan kemudian benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika memutuskan hukum dengan berijtihad dan kemudian salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini ternyata belum cukup untuk membuka pintu ijtihad dan menetapkan kebolehannya. Padahal hadis ini sangat menekankan pentingnya ijtihad. Ini adalah jaminan bahwa seorang mujtahid berhak untuk salah dan kesalahan ini tidak membuatnya mendapat siksa dan hukuman. Di samping itu, ini adalah bukti akan kuatnya dorongan untuk berpikir, meneliti, dan memajukan ilmu pengetahuan. Fatwa itulah yang dikenal dengan fatwa keagamaan untuk kepentingan manusia. Kita tahu bahwa hukum Islam berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk mujtahid, maka posisi fatwa sangat memperkuat tindakan ijtihad. Sebab fatwa dihasilkan dari ijtihad para ulama, sehingga apabila tidak berijtihad, kemudian besar tidak akan muncul atau lahir fatwa keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Dikriyatunisa yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Aminah Opinda Putri. Kepada Aminah Opinda Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang selanjutnya.
Ijtihad juga kadang-kadang mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: 1. Adanya perubahan kepentingan masyarakat. 2. Adanya pengaruh adat kebiasaan dan urf, yaitu kebudayaan. 3. Faktor lingkungan, ruang dan waktu. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan faktor-faktor tersebut memberikan pertanda bahwa ijtihad itu bersifat kondisional, artinya situasi dan kondisi masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir para mujtahid itu sendiri. Para ahli usul fikih sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terlepas dari nas atau yang terdapat dalam teks Al-Quran dan Sunnah yang masuk kategori zani al-dalalah. Oleh karena itu juga hasil ijtihad bersifat zani, artinya bukan satu-satunya kebenaran atau tidak qot'i, tetapi mengandung kemungkinan lain. Sedangkan nas yang termasuk kategori dalil syahri yang qa'id ya al-wurud, pasti kedatangannya dari syar'i, dan qot'iyu al-dalalah, pastinya penunjuknya kepada makna tertentu. Maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Meskipun dalam pandangan An-Naim hal itu sulit dibayangkan. Dalam melihat metode ijtihad, apa yang harus dikembangkan dan kemungkinan peranan maqasid al-syariat yang lebih besar dalam metode tersebut. Penelaahan harus bertitik telak dari objek itu sendiri. Oleh karenanya bertitik tolak dari itu. Maka ada dua corak penalaran yang di dalamnya terdapat metode ijtihad yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan maqasid al-syariat. Kedua corak itu adalah penalaran taklili dan istilahi. Corak penalaran taklili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan ilat-ilat hukum yang terdapat dalam suatu nas. Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, corak penalaran taklili ini mengambil bentuk qiyas dan istihsan. Adapun corak penalaran istilahi adalah upaya pengambilan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan. Corak penalaran ini tampak pada metode al-masalihu, al-mursalah, dan syadduh az-zariyah. Menurut Al-Syatibi, antara ijtihad dengan maqasid al-syariat tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil pada seorang mujtahid dapat memahami maqasid al-syariat. Oleh karenanya, pengetahuan tentang maqasid al-syariat adalah salah satu syarat yang dimiliki seorang mujtahid mengenai kedudukan ijtihad. Apakah merupakan sumber hukum Islam ataukah sebagai metode penerapan hukum Islam? Maka ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Ada kelompok yang berpandangan bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam berdasar atas hadis dari Mu'adz bin Jabal. Hadis ini dipahami oleh kelompok lain yang berpandangan bahwa ijtihad adalah metode penetapan hukum Islam, sebab hadis tersebut mengisyaratkan bahwa sumber utama fikih adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, baru digunakan ijtihad dengan tetap merujuk kepada kedua sumber dimaksud. Ijtihad adalah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena memerlukan analisis yang tajam terhadap nas serta jiwa yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan aspek kaidah kebahasan dan tujuan umum disyariatnya hukum Islam atau maqasid al-syariat. Terima kasih kepada Aminah Opinda Putri atas pemaparan materinya. Mungkin semua materi sudah tersampaikan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kami dan masih banyak kekurangan. Kami dari kelompok 6
Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.